Deddy Mulyadi marah kepala desa minta THR 165 juta dari perusahaan. Dari sisi otoritas kewenangan, kan SK kepala desa itu dari bupati. Maka bupati harus punya tanggung jawab terhadap pembinaan kepala desa. Itu dari sisi aspek kewenangan ya, otorisasi. Desa Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Sebuah tempat di mana seharusnya pemimpin bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi apa yang terjadi ketika seorang kepala desa justru meminta tunjangan hari raya senilai 165 juta rupiah dari perusahaan? Ini bukan sekadar kesalahan, tapi sebuah tamparan keras bagi kepercayaan publik. Surat ini, dengan kop resmi pemerintah desa Kelapa Nunggal, menjadi bukti nyata. Ditandatangani oleh Kepala Desa Ade Endang Saripudin, ia meminta, sumbangan tidak mengikat, dari perusahaan untuk THR dan acara halal bihalal. Totalnya, 165 juta rupiah. Uang sebesar itu bisa untuk membangun jalan rusak, membantu warga miskin, atau beasiswa anak-anak desa. Tapi kenapa justru dipakai untuk hal seperti ini? Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, geram. Ia menegaskan, tindakan sang kepala desa ini sama saja seperti premanisme, meminta paksa dengan kedok permohonan. Dan yang lebih miris, ini melanggar instruksi gubernur sendiri. Tidak cukup hanya minta maaf, harus ada tindakan tegas, tegas Deddy. Setelah suratnya viral, sang kepala desa pun panik. Ia memohon maaf, mengaku salah, dan berjanji menarik suratnya. Tapi pertanyaannya, kalau tidak ketahuan, apakah permintaan ini akan tetap berjalan? Dan berapa banyak lagi, permintaan tidak mengikat, semacam ini yang sudah terjadi tanpa kita tahu? Lihatlah rinciannya, 100 juta rupiah untuk THR, 30 juta rupiah bingkisan, bahkan 5 juta rupiah untuk biaya tak terduga. Sungguh ironis, di saat rakyat masih banyak yang kesulitan, uang dikumpulkan untuk acara seremonial yang mewah. Apakah ini yang disebut membangun desa? Ini bukan hanya tentang 165 juta rupiah. Ini tentang moral pemimpin yang seharusnya melayani, bukan memeras. Ini tentang kepercayaan yang dikhianati. Jika kepala desa saja berani melakukan ini, bagaimana rakyat bisa tenang? Kita butuh pemimpin yang jujur, bukan yang menganggap jabatan sebagai celengan pribadi. Bersifat himbauan, mohon kepada para pengusaha untuk mengabaikan surat yang sudah terlanjur beredar dan saya akan menarik kembali surat himbauan tersebut. Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang merasa kurang berkenan. Terima kasih. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.